Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit Abah kami mau menanyakan masalah hari ini kita lihat terutama di dalam dunia maya utamanya menyangkut tentang masalah caci maki itu terutama yang dialamatkan kepada ayahanda kita tusuk. Jadi macam mana cara kita menyikapi, apakah boleh juga kita ikut-ikut mengkomen dengan kita balaskan cacian itu kepada orang yang memaki atau macam mana? Ini saja sangat viral, yaitu postingan-postingan yang tidak kita inginkan tersebut. Terima kasih Abah. Alhamdulillah, ya, pertanyaan yang cukup bagus. Agar akhlak kita baik, perilaku kita baik, di mana kita yakin memang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utamanya untuk memperbaiki perilaku kita. Kita lihat masa ini memang masa informasi, cepat kali sampai informasi kepada kita. Nikmat Allah itu juga. Dalam nikmat tetap ada nikmah, sebagaimana sebaliknya dalam nikmah juga ada nikmat. Lam tenang na susah, lam susah na tenang hana hoja. Bak berangkapu yang truk bak kita jauh. Apa saja yang datang pada kita yang senang, ada susah di baliknya. Yang susah ada senang di baliknya. Nyoket truk peng senang, susah bak jaga. Kayak truk sakit susah, tenang dokter itamong peng. Truk susah dah sedang, bukan roh tu tenang ngop tenang. Atau tenang roh tu kayak memi rubuh barakon mi petabahan. Pue kena wate kasakit. Hae tapajuh kanya. Lam sakit lam nikmat na nikmah, lam nikmah na nikmat, sehingga hakikat syukur itu bisa menemukan nikmat dalam nikmah. Hakikat syukur dapat menemukan senang dalam susah. Menyikapi keadaan sekarang seperti yang Abi tanyakan, bahwa dalam media ejek mengejek, upat mengumpat, fitnah datang. Kita bagaimana? Hukum agama ada boleh, ada baik. Dengan tujuan mendiamkan atau membalas orang, itu tujuan mendiamkan agar tidak terulang lagi. Tujuan membalas karena disakitinya guru kita, itu boleh. Yang baik kita diamkan juga, biar aja. Yang baik kita diamkan aja, biarkan saja. Hanjeku bada tabalah. Hari ini kita nahi mungkar. Orang yang kita nahi bukan tercegah mungkarnya, bertambah-tambah mungkar. Coba perhatikan, dikala siapa nama itu, seorang artis, ditegah kemungkarannya, langsung dia bilang, nggak apa-apa, besok dalam neraka aku buat ilake pegak konser lang neraka tinggal. Tatam tak cegah mungkar, mutamah mungkar. Kalau bertambah
kemungkaran seseorang, dikala kita cegah kemungkaran itu enggak boleh mencegah, hanya cegah kemungkarannya. Jadi ada hadis mar'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi ilah sampai akhir hadis. Bukan berarti asal lihat kita ada kemungkaran kita cegah. Terkadang ngon ta cegah mutamah bro nyan harum mencegah bah menani gede. Hai kayak abut hai kata depui ji awate ta pakai abut kajak kah gede bek kayak uruh ke. Pergi sana kamu. Apa urusan saya? Besok orang seperti itu jangan diajak. Aturannya enggak kafir dia, tapi gara-gara dia bilang apa perlunya mengaji? Pergi sana kamu. Urus dirimu sendiri. Tatem sayang lagi tanya handu baji. Nyan singa bek le pakat urunyan bah lagi. Mutamah bro ngan pakat. Jadi jawabannya kalau memang untuk membalas seperti yang dia katakan sebatas itu boleh. Yang lebih juga agak al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta. Sebatas itu boleh. Isoh katanya tak soji. Baik ikun ke katanya tak soji dan salah. Dia mengatakan ke kita bosoh ke dia itu itu salah. Kata kun balah kun. Kaya cat tak balah cat kita jauh. Cat pucet. Alah kalau masalah. Sebab lahen la yughayyirul makna kan. Ya benar. Taim lebih hebat dong kalau. Kita diamkan lebih bagus. Tangga baju habis tiga hatayannya. Naik kali. Toh kena publau rungkun punya nabi bentang duknan mulia, duknan bersih. Nah sokun. Ketanya tu. Hari ini kalau kita mau mengajak kepada kebaikan, pingin kebaikan ini tersampaikan kepada orang-orang, tantangan mesti kita ada. Mesti na tantangan, mungkin na tantangannya, wajib na tantangan. Coba lihat hari ini pilkada ke depan, semua orang tahu yang lawan pada pilkada pada iman sama kawan. Semua orang tahu itu. Di pilkada lawan, tapi di imankah kawan? Kawan seiman, kawan seagama. Walau di pilkada lah lawan. Jadi harus kita ingat, lawan di pilkada, kawan di iman, kawan di agama. Beda sama beda yan. Musuh drone, kuso, ombu, ilung mualim, musuh dok kampanye, musuh contoh. Beda ombu ombu kakak ombu kada ada motor dalam bus musuh. Ilung mualim yang mengajar kada lo mualim. Ya kaya. Tetap nak ijtihad masing-masing iji. Ada sudut pandang masing-masing. Gimana? Sudah mengerti? Nyokolom berat dong.